Malam-malam ke pasar Kebayoran, Cakep. paginya baca koran. Cakep. Malam hari ini tanpa terasa malam takbiran, Cakep. besok pagi kita lebaran. Cakep. Bener apa enggak? Benar. Jangan lupa, kalau orang beli kambing kita beli tusukannya aja ma'arem, cukup. Bener apa enggak nih? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngomong-ngomong kayaknya ada yang baru. Ada yang baru. Mic-nya yang baru. Enak suaranya. Adem ya? Kalau besok begini Bang Obing kawin lagi, pinjem boleh? Boleh. Paling mau dia. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati, tentunya tokoh masyarakat kita, orang tua kita, Bapak Robiansah. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Supriyadi, Bapak Romli. Ngomong-ngomong air lupa panas. Masya Allah. Basah ini celana. Yang sama-sama para asatid yang hadir malam hari ini, di antaranya Al-Mukarram Rizky Baradi, Al-Mukarram Ustaz Sahrul, Al-Mukarram Ustaz Ismail, Al-Mukarram Ustaz Yamin. Padahal di sebelah, mohon maaf Ustaz ini lupa, habis tampangnya kayak Oma Ira masih, jadi lupa. Para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Khusus yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Ketua Majelis Tobatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asbunawi. Ini luar biasa beliau. Kalau katanya gas terus, jangan kasih kendor. Malam takbiran masih istiqomah. Mantap. Mudah-mudahan apa yang diprogramkannya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini menggema di seluruh pelosok dunia. Takbir bergema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bergema dari seluruh penjuru, dari surau satu surau, dari rumah ke pelosok semua.
menggema seantero jagat, membesarkan asma Allah. Kita selaku makhluknya kecil, tidak ada suatu apapun. Malam hari ini semenjak terbenamnya matahari, tergelincirnya matahari, maka takbir berkumandang bertepatan dengan malam takbiran hari raya Idul Adha. Sesungguhnya Idul Adha, hari raya ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, ada 3 hari yang diijabah daripada doa-doa kita. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam takbir ketika Idul Fitri, dan malam hari ini malam takbir Idul Adha. Ada apakah sebenarnya di Idul Adha ini? Kita disunahkan, siapa orang yang punya rezeki tahun ini, disunahkan dia melaksanakan ibadah berkurban. Dia cucurkan yang namanya darah seekor binatang kurban, sunnah kurban. Apakah itu berupa sapi, apakah itu berupa kambing, apakah itu berupa onta, apakah itu berupa kerbau, maka disembelih. Ketika tetesan darahnya mengalir, maka menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Amin. Amin apa? Amin. Amin apa? Amin. Kalau di sebelah saya Ustadz Yamin. Amin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah napak tilas perjalanan Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menyembelih seorang putranya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sesungguhnya di malam hari raya Idul Adha ini adalah malam yang ketika Nabi Allah Ibrahim pernah yang namanya mimpi 3 hari 3 malam berturut-turut. Pak, ngopi aja sih. Ya, kalau ketika kita ngimpi, kita ngapain? Jujur. Lagi tidur. Mandi apa nih? Kalau kita habis ngimpi, paling kita mandi. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah berikan yang namanya pernah dia berjanji. Pernah ada rasa takabur dalam diri. Kalau aku seandainya Allah yang namanya sudah melaksanakan yang namanya sedekah, pernah melaksanakan mengorban ratusan ekor sapi, unta, kambing. Apa dia bilang? Nanti kalau Allah aku baru kasih rezeki berupa yang namanya hewan sembelihan. Kalau Allah kasih aku namanya anak, nanti akan aku sembelih. Kenapa Nabi Allah Ibrahim dikasih anak umurnya udah 70 tahun? Kalau kita 70 tahun masih kuat apa kagak? Kuat apa kagak? Kuat ngapain? Kuat begadang. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikasih anak, namanya anak, dia udah umur 70 tahun, sampai dia berdoa kepada Allah, Rabbi abli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Akhirnya ketika dikasih anak Nabi Allah Ismail, ketika anak tersebut sudah umur 13 tahun, Nabi Ibrahim melalui rangkaian 3 kali mimpi. Yang pertama tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi, kemudian dia berkata kepada anaknya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya anni ara bil manam anni azbahka fanzur madza tara. Kira-kira kita kalau punya anak mimpi begitu, bagaimana kira-kira? Bingung apa bingung? Iya. Bingung apa bingung? Bingung. Ya iyalah, Nabi bukan apa bukan. Agak bakalan kita dikasih mimpi begitu. Dikasih mimpi seperti itu, ya bunaya, ya abatib al-matu'mar satajidi insyaallah minas sabirin. Dijawab oleh anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu.
Ya abatib al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya orang tua, hai bapak, hai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kalau kita dibilang misalnya anak kita punya anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, terus kita ngomong, nak semalam bapak ngimpi disuruh menyembelihmu. Kira-kira tuh anak stres atau kabur? Stres atau kabur? Paling dikata gini, bapak udah gila ya. Orang anak bikin capek-capek ngeluarin biaya, disuruh potong. Ini adalah salah satu rangkaian ujian yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan ujian kepada anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan mimpi tersebut terjadi pada malam tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian di situ kira-kira hati Nabi Allah Ibrahim lagi bingung. Ini mimpinya datang dari Allah apa dari setan? Kemudian besoknya malam lagi tanggal 9 Dzulhijjah mimpi hal seperti itu. Makanya ketika kita tanggal 8 itu disunahkan puasa hari tarwiyah, hari bermimpi tentang meragukan apakah mimpi tersebut mimpi ragu, maka di situ disebut hari tarwiyah. Kemudian datang lagi tanggal 9 hal yang seperti sama. Maka tanggal 9 tersebut dinamakan hari Yaumul Arafah. Hari di mana sesungguhnya dia sudah yakin bahwa memang mimpinya benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disunahkan kita melaksanakan sunnah hari Arafah, Tarwiyah dan Arafah. Yang kemudian alhamdulillah besok tanggal 10 Dzulhijjah hari eksekusi pelaksanaannya. Kalau kita di sini ketika tanggal 10 Dzulhijjah kita merayakan, kita memperingati dengan kita menyembelih daripada sunnah kurban kita. Apakah itu berupa sapi, apakah itu berupa kerbau, apakah itu berupa kambing, kita laksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi saudara kita yang di tanah suci kemarin tanggal 9 tadi siang tanggal 9 Dzulhijjah, dia bersama-sama berbondong-bondong. Seluruh orang yang tahun ini diberi kesempatan melaksanakan ibadah haji, dia harus ke Arafah. Al-hajju Arafah, kata Allah. Sesungguhnya haji itu ada di Arafah. Berkumpul kita di padang Arafah. Bagaikan nanti itu adalah gambaran ketika kita sudah dibangkitkan dari alam kubur, kita akan berjumpa yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau kita sih di Indonesia mungkin sekedar kita ngelihat di TV, padahal itu adalah perjuangan yang amat luar biasa. Bayangin Pak, bayangin. Nggak pakai sempak, nggak pakai celana, tidak ada yang berjahit 3 hari, kira-kira betah apa kagak? Belum keringetannya, belum capeknya. Kemudian kalau kita duduk sembarangan, habis kelenengan kita kemana-mana udah. Gak pakai celana, gak pakai sempak, 3 hari. Maka disitulah perjuangan yang amat berat. Kita duduk di tenda dengan padang pasir yang begitu luas, dengan gersang panasnya. Di situ kita berkumpul di bawah terik matahari di dalam tenda. Maka di situ kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain kita bukan kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz
zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Sesungguhnya kami adalah seorang hamba, seorang makhluk yang zalim. Tuh. Maka di padang Arafah ketika hari wukuf di Arafah kita diwajibkan kita berzikir kepada Allah, berdiam diri. Bahkan ada yang kalau orangnya kuat, orang dari India, orang dari Irak, dari Iran, dia nggak dipakai tenda, dia naik ke Jabal Rahmah, di situ dia berzikir, dia memohon langsung menengadah ke arasnya Allah. Maka disitulah bercucur air mata mengingat dosa-dosa kita. Ini kalau seandainya saudara kita yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah itu siang hari dari jam 10 sampai jam 4 sampai jam 5, kemudian selesai kita di situ, maka diajak lagi kita ke Armunah, Arafah, Mina dan Muzdalifah. Ngapain di Mina? Di sana kita ngambil batu yang namanya bermalam mabit. Tidur kita di padang pasir yang luas. Kalau ini malam kita ngaji enak, ada karpetnya, gerah, ada yang kipas-kipasin. Bang Arif lagi gerah. Di sana kita tidur di hamparan yang namanya pasir padang luas. Maka di situ kita nikmati yang namanya malam mabit, kita bermalam di situ. Tunggu sampai datangnya nanti fajar sampai jam 2, jam 3 baru kita kembali ke tenda. Jangan lupa kita ngambil batu. Kita ngambil 21 batu, nanti akan kita laksanakan ngelontar jumrah usta'ula akobah, 3 tempat lontar, 1 lontaran 7 batu. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, bukan Bismillahi Allahu Akbar sekaligus 7 kayak Bang Ngobing tadi masang petasan sekaligus blok airnya berantakan. Tapi ketika ngelontar satu-satu kagak boleh. Kalau seandainya sekali begini itu dihitung 1, maka di 7 kali. Bismillahi Allahu Akbar 1, Bismillahi Allahu Akbar 2, Bismillahi Allahu Akbar 3. Kagak sekali raut lempar, kagak. Itu mah bukan nyimpuk setan, itu bukan nyimpuk maling, itu mah. Perjuangan saudara kita yang pada hari ini bersyukur kita kepada Allah, kita diberikan bisa istiqomah. Mudah-mudahan doa yang tadi udah kita panjatkan, kita kirim surat Al-Fatihah buat ahli kubur kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, insya Allah dijabah. Ini adalah bagian malam-malam yang mustajabah. Di besok tanggal 10 Zulhijjah, hari pelaksanaan eksekusi. Maka ketika tanggal 10 tersebut, Nabi Allah Ibrahim jalan bersama anaknya. Ketika jalan tersebut, bukan hanya Nabi Allah Ibrahim yang digoda. Kalau mungkin Nabi Allah Ibrahim digoda gampang, tetapi istrinya yang digoda. Ketika istrinya di rumah digoda, datang yang namanya setan. Kemudian makanya di situ ketika melaksanakan ibadah haji ada yang namanya 3 kali ngelontar. Makanya di sana mudah-mudahan jamaah yang insya Allah bisa melaksanakan ibadah haji, maka hal ini akan tahu. Ini bagaikan perjalanan napak tilas Nabi Allah Ibrahim ketika dia menyembelih putranya. Akhirnya terjadi pelaksanaan eksekusi tersebut. Maka inilah apa yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Ya bunayya anni arafil manam anni ajbahtuka fanzur madza tara. Qala ya abatim al-matuk mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang namanya pedang diangkat, dihunuskan ke lehernya. Maka pada saat itu Nabi Allah Ismail bilang, hai ayahku, sebelumnya bukalah bajumu agar tidak nanti terpercik yang namanya darah. Ketika nanti seandainya
Ditanya oleh ibuku, maka ini adalah sebagai kenang-kenangan. Akhirnya dilaksanakan. Ketika pedang ditarik, begitu ditaruh di lehernya, ditarik Bismillah Allahu Akbar, maka pada saat di situ pedang terhunus di leher ditarik, pada saat itu pula diganti oleh Allah dengan satu ekor kambing gibas yang besar. Di sini kita ambil 3 pelajaran. Artinya besok insya Allah kita punya rezeki. Artinya kita bersyukur kepada Allah dalam rangka kita bersedekah. Yang kemudian kita laksanakan ini adalah rasa tanda yakin kita kepada Allah. Tanda keyakinan. 3 yang kita ambil dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas apa segala pun rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kemudian, tanda yakin kita kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian mengajarkan keimanan anak-anak kita kepada Allah, bahwa ini adalah memang apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Inilah tentunya yang kita malam hari ini kita laksanakan takbiran di malam hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua jamaah besok insya Allah bisa melaksanakan yang namanya sholat Idul Adha. Amin. Jangan ditinggalkan, dilaksanakan. Walaupun orang di sini pada bingung, ini gimana Ustadz? Paginya sholat Idul Adha, kemudian siangnya sholat Jumat, boleh kagak? Pagi kita laksanakan, siangnya kita nggak melaksanakan. Nggak boleh. Sekarang berpikir, Allah kasih kita kesempatan umur yang panjang, badan kita sehat, ada kemampuan. Kenapa kita tidak laksanakan? Kenapa? Ini adalah hari kebaikan yang tidak akan terjadi di tahun-tahun yang datang. Belum tentu. Langkah. Belum tentu kita bisa mengalami hal seperti ini. Benar-benar. Belum tentu. Maka jangan ada pikiran tersebut seperti itu. Maka ketika inilah ya Allah, aku bersyukur Engkau berikan aku kemampuan. Pagi bisa melaksanakan sholat Idul Adha, siang bisa melaksanakan sholat Jumat, pulangnya motong kambing, malamnya nyate. Cocok. Bener ya? Enak. Jangan pagi sholat Idul Adha, siangnya kagak tidur. Rugi, belum tentu dapat. Besoknya darah tinggi, akhirnya ke dokter, pusing malah. Kebanyakan makan sate, kambing. Nah inilah jamaah, mari besok kesempatan yang terbaik ini jangan disia-siakan. Dengan Allah berikan kita di hari raya akbar ini. Ini adalah hari raya besar. Hari yang memang benar-benar terjadi dari perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Yang tahun ini Allah berikan kita 2 kebaikan, sholat Idul Adha dan sholat Jumat. Nanti selesai dari itu, insya Allah yang punya rezeki, ada tetangganya motong korban, motong sapi, motong kambing, biarin kita bantuin, cukup kita beli arang aja mas susukannya. Ntar juga kebagian kecipretan darah maksudnya. Kebagian keberkahannya. Amin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi udah kita baca, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sesungguhnya setelah kita melaksanakan sholat, maka berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat. Oleh karenanya bersyukur kita malam hari ini Allah berikan kita 2 kesempatan yang terbaik. Mudah-mudahan besok jamaah diberikan kesempatan bisa melaksanakan hal tersebut, sehingga kita merupakan bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau terlalu malam, besok saya tugas. Ntar begitu saya ngantuk, lupa jadinya. Ya,
Dari tadi saya memang udah tugas udah banyak, tetangga semuanya pada minta tahlilan seperti ini. Alhamdulillah malam hari ini. Padahal di malam terus terang tadi saya udah melonjoran di depan TV. Cina lawan Indonesia. Cina lawan Indonesia. Biarin aja dia kalah dah. Iya enggak? Jadi ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok jamaah bisa lebih, boleh dikatakan lebih yakin dalam melaksanakan Idul Adha. Mudah-mudahan ini juga yang saya sampaikan. Insya Allah besok bisa, apakah itu khatib bisa sama seperti ini atau paling sedikit, oh malamnya saya sudah dengar. Insya Allah ini adalah salah satu ilmu buat kita semua, mudah-mudahan bisa diamalkan dan kita semua mudah-mudahan dalam selalu lindungan Allah, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, kemudian kita diberi keberkahan dan juga dikuatkan iman Islam dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari sama-sama kita mohon kepada Allah. Ini adalah malam keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang ada di tanah suci Mekah. Dia sedang mabit bermalam, malam yang mustajab. Mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan kita diberi keberkahannya. Insya Allah lain waktu, lain tahun kita diberikan bisa melaksanakan haji ataupun umrah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna bi hajjal baitikal haram, hajjal baitikal haram, hajjal baitikal haram, wajadar qabri nabika Abdul salati wassalim bilati wal afiyah wassalamah wa bulughil maram wa lali wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ballighna jama'atana, Allahumma ballighna jama'atana, Allahumma ballighna jama'atana. Amin. Di ziaratil qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa makatal musarrafah wa madinatul munawwarah. Allahumma fajna wa faj ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hajjan hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa zamban maghfura wa aman salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, ya alima ma fi sudur, ya alima ma fi sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit ya yang tentunya saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga insya Allah bisa diamalkan, menambah kekuatan kita untuk selalu beribadah kepada Allah, terlebih-lebih tentunya di hari raya Idul Adha ini. Ini saja, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.